Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sumbaksel, sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kematian Yoga warga Jalan SH Wardoyo Gang Duren Seberang Ulus 1 Palembang masih menyisakan duka mendalam keluarga. Ia tewas di tangan pamannya Eko beberapa hari lalu. Pihak keluarga menyebut korban selama ini tidak memiliki masalah apapun dengan pelaku. Pada malam kejadian, Yoga hanya bermaksud menanyakan alasan pelaku mengusir anaknya yang sedang bermain di rumah. Namun kedatangannya justru membuat pelaku tersinggung. Pelaku kemudian mengambil sebilah pisau dari rumahnya, mengejar dan menikam korban di rumah tetangga. Upaya Yoga untuk menghindar tidak berhasil hingga akhirnya tewas. Istri korban membantah dugaan suaminya membawa senjata tajam saat mendatangi pelaku. Ia hanya berharap pelaku segera tertangkap dan mendapat hukuman setimpal. Dia datang itu cuma nak nunjuk tahu, ngasih tahu. Iya, cuma ngasih tahu kalau ngapain aku juga main di sini ngapa diusir. Tapi kan dia kan ada omanya di belakang itu kan ada omanya, Pak. Langsung dia isu katanya tuh dia langsung nuja dia. Dia harapan Pak minta pelaku itu segera tangkap, dia minta hukum, Pak. Hukum apa? Hukum yang setimpal. Yoga tewas pada Sabtu 30 Agustus 2025 malam setelah ditikam pamannya dalam peristiwa tragis tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pencurian motor di rumah Arif Rahman, kawasan 2 Ilir, Ilir Timur 2, Palembang. Pelaku masuk dengan mudah karena pagar rumah tidak terkunci. Peristiwa terjadi usai sholat subuh. 2 pelaku terlihat dalam aksi ini, satu masuk ke halaman rumah, sementara lainnya berjaga di depan pagar sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah motor diangkat keluar, pelaku merusak kunci kontak lalu kabur. Orang tua Arif yang baru pulang dari masjid sempat berpapasan dengan pelaku, tanpa menyadari motor yang dibawa merupakan milik anaknya. Komplotan ini diduga sudah beberapa kali beraksi di lokasi sekitar. Tua ini keluar duluan sholat subuh jam 4.57 kalau lihat dari CCTV. Nah, kemudian setelah keluar jam sekitar 5:13 selesai zikir sholat subuh itu. Nah, pelaku itu masuk, sempat sudah buka pagar tuh. Nah, kemudian ada gojek lewat, sempat batal ke sebentar, tapi masuk lagi, langsung ngangkat bagian ban depan. Masuk sini ada posisinya ada motor Evo, ada motor Scoopy, dan motor Supra di depan. Jadi diangkat motor Evo itu bagian depannya dimundurkan keluar ke samping rumah, baru dipasang ke stang. Kurang lebih itu kronologinya, Pak. Ketiduran. Jadi wong tua yang berpapasan pas balik selisih 2 menit. Tapi tidak nge wong tua. Tidak nge karena motornya kata. Kasus pencurian tersebut telah dilaporkan ke polisi dan keluarga berharap pelaku segera tertangkap. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Keramasan Kertapati Palembang digegerkan dengan tewasnya Rusman, seorang pekerja yang ditemukan tewas di semak-semak depan rumahnya. Pada tubuh korban terdapat luka tajam serius yang membuat nyawanya tak tertolong. Dari informasi yang didapat, korban diketahui tinggal bersama seorang rekannya bernama Andi yang menumpang di rumahnya bersama satu anggota keluarga lain. Diduga sebelum peristiwa itu terjadi, korban sempat terlibat cekcok hingga berkelahi dengan pelaku. Bala tuh lah caknya. Tapi bala tidak mungkin juga karena bapak kan orangnya pendiam. Tak kati banyak ulah kan. Sudah berumur juga kan. Iya lah tua juga kan. Wong lain tak kati hubungan apa-apa, cuma tinggal di rumah. Di rumah itu kan ada bertiga kan. Bapak, mamang sama wong yang terduga pelaku tadi kan. Numpang jadi. Iya. Hasil pemeriksaan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang menunjukkan luka di leher. Luka lecet di tangan korban juga mengindikasikan adanya perlawanan sebelum tewas. Itu senjata tajam atau apa, Dok? Tajam. Dari bentuk luka itu kok ada perlawanan. Kalau kita lihat perlawanannya minim. Jadi dia kita jumpainya di sini, itu cuma luka lecet. Jadi penyebab kematian yang di leher tadi? Yang kemungkinan besar di lehernya. Karena saya lihat tadi sampai saya jumpai dia pembuluh darahnya sudah terpotong.
Hingga kini polisi masih terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap motif dan memastikan pelaku di balik kematian pekerja asal Palembang itu. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai sholat Jumat, suasana halaman Masjid Agung Palembang dipadati jemaah yang membeli makanan ringan. Di tengah keramaian itu, seorang jemaah bernama Fauzan Fahlevi justru mengalami musibah. Saat sedang berdesakan membeli jajanan, ia mendapati ponsel yang disimpan di dalam tas lempangnya sudah tidak ada lagi. Diduga perangkat tersebut dibawa kabur pencopet yang memanfaatkan situasi ramai. Korban kemudian membuat laporan ke Polrestabes Palembang. Nak beli guluan, Pak. Pas beli guluan, saya nak mau makan somai, HP saya ngecek di HP, tak katik lagi di dalam tas. Oh, tas posisi di mana waktu beli? Di sini, Pak, dalam tas, dicek. Pas dibeli somai, ngecek di tas, tak katik lagi HP-nya. Itu HP apa yang hilang? iPhone 11. Harganya berapa kira-kira? Hampir 7-an dia. Polisi telah menerima laporan tersebut dan melakukan penyelidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kondisi bangunan sekolah di Kota Palembang masih banyak yang memprihatinkan. Sejumlah ruang belajar tidak lagi layak pakai, membuat kegiatan belajar mengajar terganggu. Pemerintah Kota Palembang menetapkan perbaikan sekolah sebagai salah satu prioritas agar proses pembelajaran berjalan aman dan nyaman. Laporan dari sekolah akan disinkronkan dengan data pokok pendidikan untuk kemudian ditindaklanjuti dalam program perbaikan. Nah, di data di Dapodik itulah yang menjadi dasar perencanaan kami untuk rehab maupun perbaikan-perbaikan di sekolah. Untuk di tahun ini beberapa sekolah SMP maupun SD sudah kita perbaiki dan yang belum akan kita anggarkan di tahun berikutnya. Prioritas untuk perbaikan sekolah-sekolah menjadi hal yang paling utama sehingga satuan pendidikan maupun siswa-siswa nyaman untuk belajar, guru-guru juga bisa memberikan pengetahuan dan ilmunya kepada murid-murid dengan nyaman dan aman. Tahun ini anggaran dari APBD dan APBN telah dialokasikan untuk memperbaiki sejumlah sekolah. Rinciannya, 1 taman kanak-kanak dalam kondisi rusak berat, 12 SD rusak berat, dan 2 rusak ringan, serta 10 SMP rusak berat dan 3 SMP rusak ringan. Sekolah yang sudah melapor tetap harus menunggu giliran karena perbaikan dilakukan secara bertahap. Sekolah ini di lantai bawah itu hampir 50 cm Mas masuk ke dalam ruangan kelas. Jadi untuk sarana prasarananya, lemari dan juga yang lain-lain itu ditinggiin pakai meja. Nah terus juga kalau seandainya emang sudah banjir di sekolah ini, siswa nggak bisa sekolah. Semoga saja bukan dari pemerintahan saja, tapi juga kalau bisa dari CSR ataupun juga alumni siswa sini kan sudah melaporkan, karena kan setiap tahun kan Dapodik itu kan diisi dari Dapodik. Selain mengandalkan dana pemerintah, diharapkan dukungan dari pihak swasta maupun CSR, BUMN, dan BUMD agar revitalisasi sekolah bisa lebih cepat. Pada 2026, perbaikan masih akan berlanjut dengan target 64 SD rusak ringan, 35 SD rusak berat, serta 24 SMP rusak ringan dan 7 SMP rusak berat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC menuntaskan laga uji coba terakhir menghadapi Nusantara Lampung FC di lapangan sepak bola Yonif 143 Candi Mas Natar. Uji coba melawan kontestan Liga 3 ini menjadi persiapan akhir jelang kompetisi Championship 2025-2026 yang akan bergulir pekan depan. Pertandingan berakhir imbang tanpa gol. Meski demikian, pelatih Ahmad Zulkifli menilai permainan anak asuhnya cukup positif. Masih ada sejumlah catatan yang harus dibenahi, terutama penyelesaian akhir. Kalau kita lihat dari pertandingan jelas finishing ya. Jadi ada beberapa peluang yang memang kita tidak bisa maksimalkan, bahkan yang sudah sangat besar peluang kita nggak bisa maksimalkan, dan juga kreativitas ketika lawan ada di low block mengumpul, kita bingung mau bikin apa, itu kita nggak ada kreatif di situ. Nah itu nanti kita akan latih. Manajemen Sriwijaya FC juga membuka peluang menambah amunisi pemain baru, khususnya di sektor penyerang. Sejumlah nama disebut sudah masuk dalam radar tim untuk memperkuat skuad. Kayaknya kita harus bomber ya, saya tetap sudah koordinasi sama Coach Azul, kita tetap harus fokus di bomber ya. Ya, ada. Saya mungkin setelah ini besok atau ini saya akan kejarkan untuk pemain depan.
Sebelumnya Sriwijaya FC telah melakoni rangkaian uji coba di Pulau Jawa, Palembang, dan Lampung sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam vonis Majelis Hakim, Rohidin terbukti melakukan tindakan melawan hukum dengan memanfaatkan jabatannya sebagai gubernur untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan memeras kepala dinas. Vonis penjara 10 tahun yang diberikan hakim terhadap Rohidin ini lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya, selama 8 tahun penjara dan denda 700 juta rupiah. Tak hanya itu, seluruh aset milik Rohidin juga disita dan dikembalikan ke negara untuk mengganti kerugian dari korupsi yang dilakukannya serta hak politiknya dicabut selama 2 tahun. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rohidin Mersa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar 700 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rohidin Mersa dengan pidana penjara dengan pidana pengganti. Atas vonis 10 tahun penjara, Rohidin mengatakan masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Kalau banding kita lihat situasinya. Saya kira soal banding, soal panjang hukuman tidak jadi persoalan. Yang penting itu dalam keputusan itu kebenaran terungkap dan keadilan kita dapatkan. Betul. Selain Rohidin Mersa, mantan Sekda Isnan Fajri juga divonis 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Sedangkan Efriansyah yang merupakan ajudan Rohidin divonis 5 tahun penjara. Rohidin sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan oleh KPK atas kasus gratifikasi dan pemerasan demi keperluan Pilkada 2024 lalu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Warung bakso di kawasan Pantai Panjang menjadi target penggerebekan petugas gabungan. Benar saja, dari lokasi ini petugas mendapati aktivitas penjualan minuman keras berbagai merek dan minuman tuak. Petugas lalu menyita minuman keras tersebut dan menjaring pengunjung untuk diperiksa. Mirisnya, terdapat sejumlah pelajar yang kedapatan tengah mengonsumsi minuman keras di lokasi. Selain menggerebek warung berkedok warung bakso, petugas juga merazia sejumlah tempat hiburan malam. Itu kan itu hasil informasi dari teman-teman Satpol PP bahwasanya sebenarnya di pinggiran pantai itu sudah dilakukan himbauan. Maka tadi kita datang ke sana pas kebetulan lagi patroli, pas kita cek ternyata bukan warung bakso. Dia memang warung bakso, usahanya bakso, tapi kalau malam itu mungkin menjual juga minuman jenis tuak. Kita lagi dalamin tuaknya dari mana. Tuak yang masuk dari sini pantai itu kita dalamin. Ya, nanti kita bisa lakukan tindakan. Termasuk juga di sini ada razia ini digelar sebagai langkah pencegahan, mengingat tindak kriminal jalanan seperti begal belakangan marak terjadi di Kota Bengkulu, terutama pada malam hari. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Tim unit Reskrim Polsek Mestong menangkap pelaku penganiayaan di Kecamatan Mestong, menyebabkan korban mengalami luka di bagian kepala akibat pukulan benda keras yang dilakukan oleh pelaku. Pemukulan kepala korban oleh pelaku di Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, saat korban tengah menunggu temannya. Namun dari arah belakang pelaku menggunakan sepeda motor langsung memukul kepala korban menggunakan besi sebanyak 3 kali. Melihat kepala korban berdarah, pelaku panik dan langsung melarikan diri. Saroni, pelaku penganiayaan korban terhadap Lia, warga Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi tidak berkutik saat ditangkap polisi. Pelaku pasrah dan tidak ada perlawanan. Guna kepentingan penyidikan, pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Mestong. Dari hasil proses penyidikan kami, tersangka melakukan perbuatan ini baru 1 kali. Untuk kejadian ini terjadi
pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 sekira pukul 01.00 WIB di RT 01 Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Untuk luka penganiayaan yaitu si tersangka memukul kepala korban menggunakan besi sebanyak 1 kali, mengeluarkan darah, dan sudah kami visum, dan dari hasil visum terdapat luka di kepala. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolsek Mestong, dijerat pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Demi melestarikan satwa dilindungi dan mengembalikan fungsi ekosistem, BKSDA Jambi bersama PT Restorasi Ekosistem Indonesia melepas liarkan 23 ekor satwa liar di Hutan Harapan, Kabupaten Batanghari, Jambi. Satwa lindung yang dilepas liarkan terdiri dari 2 ekor beruang madu, 3 ekor berang-berang, 4 ekor burung tiung mas, dan 14 ekor ular sanca batik. 2 beruang madu berusia 27 dan 28 bulan sebelumnya dipelihara warga, lalu diselamatkan BKSDA, direhabilitasi di tempat penyelamatan satwa Jambi. Sementara satwa lain berasal dari pengiriman Jakarta. Sebelum dilepas liarkan, seluruh satwa telah menjalani proses observasi, pemeriksaan medis, dan koordinasi teknis. Hutan Harapan dipilih sebagai lokasi pelepas liaran karena memiliki 3 tipe habitat, hutan alam, semak belukar, dan perairan, dengan keragaman vegetasi serta sumber pakan alami. Berdasarkan data Reki, Hutan Harapan menjadi rumah bagi lebih dari 1.000 jenis flora, 64 spesies mamalia, 312 jenis burung, 71 reptil, 55 amfibi, dan 123 spesies ikan termasuk satwa kunci seperti harimau Sumatera dan rangkong gading. Hutan Harapan ini adalah dikelola oleh PT Reki, ini konsesi tetapi dengan mekanisme restorasi ekosistem dan secara habitat memenuhi syarat untuk dilepas liarkan satwa-satwa ini. Jadi sekaligus ini juga untuk mengembalikan atau menambah keanekaragaman hayati yang ada di Hutan Harapan PT Reki. Jadi harapannya satwa-satwa ini pertama dapat kembali berkembang di habitat alaminya, menambah populasi dan mempunyai peran secara ekologi di habitatnya. Kawasan restorasi ekosistem ini juga dijaga oleh tim patroli, tim monitoring keanekaragaman hayati, serta 79 unit kamera trap. Untuk metode pemantauan dari masing-masing spesies ini berbeda-beda. Yang pertama itu dengan beruang madu, kita memasang kita memasang kamera trap di beberapa titik yang itu bisa mengidentifikasi keberadaan dari beruang madu. Kemudian beruang madu ini diamati juga melalui survei okupansi. Kemudian untuk spesies ular dan berang-berang karena dilepas liarkan atau dirilis dalam satu lokasi, kemungkinan secara intens selama 1 minggu ini kita akan melakukan penyisiran apakah satwa atau spesies itu masih dalam lokasi tersebut atau tidak. Dan yang terakhir burung, ini kita melakukan survei burung, jadi pengamatan secara langsung karena lokasinya sama seperti ular dan berang-berang adalah penyisiran selama 1 minggu ke depan. Kerjasama BKSDA dan PT Reki diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan habitat alami di Sumatera. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Ribuan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggeruduk kantor DPRD Provinsi Lampung dalam unjuk rasa menyampaikan aspirasi tuntutan kepada pemerintah. Dalam aksi kali ini, mahasiswa membawa 10 tuntutan diantaranya mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, potong tunjangan dan gaji DPR, tingkatkan kualitas gaji dosen dan guru, memerintahkan Presiden Prabowo memecat menteri-menteri yang problematik. Sementara tuntutan lainnya yakni meminta Presiden menekan ketua partai yang menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif untuk diberhentikan atau direstrukturisasi dan adili pelaku pembunuhan Afan Kurniawan. Massa aksi juga meminta adanya evaluasi kinerja Polda Lampung
menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merugikan rakyat, menolak efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, hingga berhenti menggunakan pajak untuk menindas rakyat. Tadi semua Forkopimda itu turun semua, DPRD, Gubernur, Pangdam, Kapolda, semua instansi yang terkait itu turun semua menemui kita. Dan mereka menandatangani apa yang menjadi tuntutan yang membuktikan bahwa mereka menyepakati tuntutan-tuntutan kita untuk disampaikan kepada pusat. Ada tenggat waktu tahu gimana? Tenggat waktu ada 24 jam. Itu 24 jam tadi untuk tindakan merespon. Minimal mereka sampaikan langsung ada bukti bahwasanya ke DPR tadi sampai. Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Lampung Melawan berlangsung damai dan kondusif, di mana Gubernur Lampung bersama Pangdam 21 Raden Inten, Kapolda Lampung, Ketua DPRD dan Kajati menemui masa aksi guna mendengarkan segala aspirasi dan tuntutan yang disampaikan. Dalam wawancaranya, Gubernur Rahmat Mirzani Jausal mengapresiasi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa bersama lapisan masyarakat lainnya yang berlangsung dengan damai dan kondusif. Ia berjanji akan membawa segala tuntutan masa aksi ke pemerintah pusat. Maka sesuai dengan amanat konstitusi, tentu kami pemerintah dan Provinsi Lampung harus menjaga, melindungi hak-hak mereka untuk bersuara. Dan alhamdulillah juga seluruh aspirasi mereka kita terima dan akan kami segera diteruskan kepada pemerintah pusat yang mana memang wilayah pemerintah pusat. Dan tadi juga ada hadir perwakilan dari anggota Ketua DPR dan perwakilan fraksi lengkap semua tadi ikut juga mendampingi menemui mahasiswa. Usai segala tuntutannya diterima oleh pemerintah, masa aksi dari mahasiswa Aliansi Lampung Melawan langsung membubarkan diri, meninggalkan lokasi kawasan gedung DPRD secara tertib pada Senin sore. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Ratusan driver ojek online di Kota Pangkal Pinang melakukan aksi 1000 lilin di Tugu 0 km Pangkal Pinang. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas dan kemanusiaan untuk mengenang seorang driver ojol, Afan Kurniawan, yang meninggal dunia setelah terlindas mobil rantis Brimob saat demonstrasi sedang berlangsung di gedung DPR RI pada Kamis lalu. Dalam aksi damai tersebut, para driver ojol membacakan surat pernyataan dengan beberapa poin tuntutan dengan dihadiri langsung oleh Kapolda Bangka Belitung. Mereka meminta agar pelaku diproses hukum secara transparan. Ada 4 poin, ya kita minta supaya pelaku dihukum seberat-beratnya dan transparan, ya. Dan juga dipecat secara tidak hormat. Itu saja. Oke, Bang, dengan hadirnya Kapolda sendiri, Bang, seperti apa respon kita dan harapan kita sendiri? Ya, harapan kita dengan datangnya Pak Kapolda, ya kita bersyukur bahwa beliau cukup merespon apa yang terjadi saat ini dan antusias dari teman-teman cukup beliau menghargai bahwa yang terjadi saat ini bukan hanya kami yang merasakan, tetapi beliau dengan hadirnya beliau merasakan sendiri juga. Demikian. Ya, kita bersama Ketua DPRD, Kapolres Pangkal Pinang, Dirintel dan seluruh ojol Pangkal Belitung melaksanakan penyalahan lilin doa bersama untuk mendoakan almarhum Afan Kurniawan Zulkifli yang meninggal di Jakarta. Tentunya semoga Syahid Husnul Khotimah. Amin. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Amin. Dan saya tadi menerima pernyataan yang harus saya bawa ke Kapolri. Ada 4 hal yang dibacakan tadi dan insya Allah akan saya kirim ke Jakarta untuk disampaikan pada Kapolri. Para ojol berharap agar tuntutan mereka disampaikan langsung ke Kapolri agar pelaku segera diadili dan dipecat secara tidak hormat. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.
Sejak Senin 1 September 2025 pagi, massa mahasiswa dari berbagai universitas di Palembang memadati kantor DPRD Sumatera Selatan di Jalan POM 9. Mereka menggelar aksi untuk menyuarakan kepedulian terhadap situasi terkini di tanah air. Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan 3 tuntutan utama, kenaikan gaji guru, pembatalan rencana kenaikan tunjangan DPR, serta pengesahan RUU perampasan aset. Pertama, itu naikkan gaji guru. Itu yang paling terpenting. Dan terus lagi yang kami soroti itu ada tunjangan DPR. Itu, Pak. 3 poin inti yang paling penting itu, Pak. Mungkin kalau emang tidak ada lagi tanggapan dari mereka, kami bakalan terus aksi untuk menyuarakan keresahan-keresahan rakyat, Pak. Itu. DPRD Sumsel menyatakan siap menampung dan mengakomodasi seluruh tuntutan mahasiswa. Adik-adik, ini kami di DPRD Provinsi Sumatera Selatan sangat terbuka terkait dengan permasalahan masyarakat. Kami juga saat ini siap menerima ide masukan adik-adik terkait dengan kesejahteraan guru, dosen, buruh, dan petani. Alhamdulillah, kami dalam pembahasan selalu memperjuangkan untuk guru-guru, karena kami yakin guru-guru ini adalah pahlawan tanpa jasa. Kita tidak mungkin bisa berdiri di sini tanpa adanya guru-guru. Di akhir aksi, massa mendesak wakil rakyat agar berkomitmen menepati janji yang telah dibuat bersama mahasiswa. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang bergulirnya Championship 2025-2026 pada pertengahan September, pelatih Sumsel United Neil Maizar terus mematangkan skuadnya. Sejumlah laga uji coba menjadi bahan evaluasi penting meski secara keseluruhan ia menilai performa tim sudah cukup konsisten. Fokus pembenahan kini diarahkan pada peningkatan kemampuan bertahan dan menyerang, termasuk menambah agenda latihan malam untuk menjaga ritme permainan. Kita harus bisa latihan malam dan kita bisa main malam. Isolasi untuk pertandingan 4 game malam nanti di putaran-putaran. Hingga saat ini Sumsel United telah melakoni 7 laga uji coba, 2 kali di Brunei Darussalam, 3 kali di Jawa, dan 2 di Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Meski Championship U20 baru akan digelar pada November mendatang, manajemen Sriwijaya FC resmi mengontrak 16 pemain muda. Langkah ini diambil untuk menjaga talenta potensial agar tidak direbut klub lain. Sriwijaya FC juga berencana menambah 9 pemain untuk melengkapi skuad EPA U20 setelah sebelumnya merevisi jumlah rekrutan karena adanya perubahan regulasi usia. Ya sisanya dalam waktu dekat, karena kan kita kan ada beberapa pemain yang kelahiran 2006. Kemarin kan kita kan regulasinya 2006-2007. Nah ternyata ada perubahan regulasi menjadi 2007 menjadi 2008. Nah dari situlah ada beberapa pemain dari 2006 ini harus dievaluasi kembali kan. Dievaluasi karena kita sudah memiliki pemain 2006 ini ada 8 orang. Sedangkan kita harus mencari pemain itu cuma 5 orang untuk kelahiran 2006. Nah dari situ kita akan memilah-milah yang mana yang memang layak untuk kita bawa, yang mana yang tidak, yang nanti kita kembalikan ke senior. Nantinya tim muda Laskar Wongkito hanya akan diperkuat 25 pemain. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan bersama Kota Palembang resmi mengeluarkan surat edaran pemberlakuan pembelajaran jarak jauh pada 1 hingga 2 September 2025. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keamanan siswa, sekaligus mengimbau mereka agar tidak terlibat dalam unjuk rasa. Kami mendapatkan himbauan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang bahwa mulai hari Senin tanggal 1 September 2025, pembelajaran di sekolah dilaksanakan secara daring untuk menjaga keamanan dan keselamatan anak didik dan guru-guru serta teknik yang ada di sekolah, baik negeri maupun swasta. Masalah kapan lagi masuk itu akan menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Meski belajar secara daring, semangat siswa tetap terjaga. Mereka serius mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas dari guru, meski sebagian lebih memilih kegiatan tatap muka di sekolah. Absensi juga tetap dilakukan secara online. Pembelajarannya dikirim soal-soalnya sudah itu jawab.
Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 6.40 sampai jam 12.30. Harapannya bisa kembali beraktivitas di sekolah atau seperti apa? Ya, harapannya bisa beraktivitas di sekolah seperti biasa lagi. Kita dapat tugas dari sekolah ya? Nggak ada kesulitan? Ada. Kita belajar di rumah berapa hari ini? 2 hari ya. Belajar di sekolah bisa ketemu sama teman-teman ya. Kegiatan belajar daring disambut positif para orang tua, mengingat situasi yang dinilai kurang kondusif. Ya bagus, soalnya kita kan nggak khawatir kalau anak-anak kita sekolah kan kemungkinan ikut-ikutan demo tuh pasti ada, karena mereka kan masih muda, kan gejolak emosi mereka tuh belum bisa diatur gitu. Mereka dipantau jangan sampai keluyuran gitu. Ya bagus sih sebenarnya dari sekolah mengadakan pelajaran di rumah kan, jadi anak-anak bisa terkontrol. Baik siswa maupun orang tua berharap pembelajaran tatap muka segera kembali berlangsung dengan catatan kondisi sudah aman dan menunggu keputusan dari Dinas Pendidikan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Suasana di kantor Wali Kota Palembang tampak lebih lengang dari biasanya. Area parkir yang umumnya dipenuhi kendaraan juga terlihat sepi. Meski begitu, aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal. Sesuai arahan pemerintah pusat, ASN di lingkungan Pemkot Palembang diperbolehkan mengenakan pakaian bebas. Hari ini memang instruksi dari pusat memang kita pakaian bebas, tidak menggunakan atribut yang biasa kita pakai. Kita lihat kondisi mungkin sampai besok. Ya, tapi kalau hari ini kondisi kita kondusif, mungkin hari ini saja. Kondisi serupa terlihat di kantor Kecamatan Ilir Barat 1. Pelayanan publik berlangsung seperti biasa, dengan petugas tetap melayani warga yang datang mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Kegiatan pelayanan yang ada di Kecamatan Ilir Barat 1 dan di 6 kelurahan puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Ilir Barat 1, berjalan seperti tidak ada yang ribut, tidak ada yang bebas, pegawai kita tetap bekerja. Pemkot Palembang belum memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah bagi para ASN. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Selatan menyalurkan kacamata pelindung untuk jurnalis televisi yang akan meliput aksi unjuk rasa mahasiswa di Palembang. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan sekaligus upaya meminimalisir risiko saat bertugas. Ya, hari ini kita teman-teman jurnalis TV ingin menggelar liputan ya, aksi hari ini di gedung DPR. Jadi demi mengantisipasi rekan-rekan kita di lapangan lebih cenderung harus mengutamakan keselamatan ya di lapangan. Di dalam aksi tersebut hindari yang namanya benturan fisik, hindari yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain perlengkapan, IJTI Sumsel juga mengingatkan para jurnalis untuk menjaga keselamatan diri dan menghindari benturan fisik ketika meliput aksi massa. Dengan pembagian kacamata ini kita tidak berharap adanya chaos hari ini. Kita ingin aksi damai, kita ingin liputan dengan tenang dan nyaman. Selain itu juga hari ini seluruh jurnalis televisi di Palembang liputan menjawab juga bahwa tidak ada pembungkaman di jurnalis televisi. Kami hadir, kami tetap meliput, kami juga ingin Indonesia yang lebih baik. Meski begitu, harapan tetap tertuju pada jalannya aksi mahasiswa agar berlangsung aman dan damai. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Unjuk rasa mahasiswa di DPRD Palembang Senin 1 September 2025 kemarin berakhir damai tanpa gangguan berarti. Kondisi tertib dan aman itu mendapat apresiasi dari Wali Kota Palembang yang menilai suasana tersebut mencerminkan kondusifnya kehidupan masyarakat kota. Sekali lagi saya harapkan kepada masyarakat silakan untuk menyampaikan apa ungkapan dan lain sebagainya, aspirasinya. Yang penting tetap disampaikan dengan cara yang santun, dengan cara yang damai dan tidak anarkis. Saya kira begitu. Palembang tetap mampu menjaga kebersamaan dan kerukunan meski berada di tengah dinamika yang bergolak. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pemuda ditangkap saat berada di tengah aksi mahasiswa di depan kantor DPRD Sumatera Selatan. Gerak-geriknya yang mencurigakan membuat polisi memeriksa, hingga ditemukan sebilah pisau terselip di pinggangnya. Pelaku apa, Kak? Sajam ini, Bang Sajam. Kedapatan bos Sajam, Kak? Iya. Ini saya. Zaman ke mana tadi? Zaman ke sana tadi. Ada anggota kan? Kita aksi demo ya? Iya. Ini mau dibawa kemana, Kak? Tapi bawa Sajam. Oh, langsung ke kantor ya? Iya, bawa kantor. Pemuda bernama Fikri, warga Sukarami, Palembang, berdalih menemukan senjata tajam itu di sekitar lokasi unjuk rasa. Namun polisi tetap membawanya bersama 3 orang lain. Polisi apa seluruh polisi? Bawa Sajam. Ngapa kau ke demo nih bawa Sajam? Aku dengar cuma nempat diajak kawan nonton demo nih. Terus ngapa bawa Sajam? Nemu lari di pinggir jalan. Terus ngapa diambil? Ya, kantong. Untuk apa diambil? Bawa rumah. Bawa rumah. Tapi kan nonton demo. Iya. Jadi ajak kawan nih. Loh, jadi kalau polisi dengan mahasiswa bentrok, kalau nuja polisi kakek, nyalakan mahasiswa. Atau kalau nuja mahasiswa. Untuk ini ya, untuk nodong ya? Iya, benar belum, Pak? Hah? Iya. Apa dia gawe kau sehari-hari? Gawe bunga. Keempatnya kini ditahan di Polrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Merapat ke belakang satu komando yang dari. Setelah sempat tutup saat unjuk rasa mahasiswa pada Senin 1 September 2025 di depan kantor DPRD Sumsel, aktivitas pertokoan di kawasan Kolonel Atmo dan Jenderal Sudirman Palembang kembali berjalan normal. Sejumlah toko peralatan listrik, elektronik, perlengkapan olahraga hingga emas mulai beroperasi sejak pagi. Meski suasana belum seramai biasanya, para pedagang sebelumnya memilih menutup usaha mereka karena khawatir kerusuhan seperti yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lain. Penutupan itu diperkirakan menurunkan omset mingguan. Namun para pedagang tetap bersyukur lantaran aksi unjuk rasa mahasiswa dan kelompok masyarakat berlangsung damai. Soalnya kan kalau di sini udah tutup semua, Mbak. Jadi kalau kita buka kan takutnya nanti ada kerusuhan dari wong demo kan nggak enak. Kalau pembeli itu dia ada orang beli, tetapi nggak seramai yang sebelum demo kan. Iya, sepi. Tapi untuk sekarang sudah beraktivitas seperti biasa lagi ya? Iya. Ya kan saya jaga sendiri, nggak ada yang nemenin. Itu takut ada yang ya nanti kalau segerombolan datang kan kita nggak ke ini kan, nggak kewalahan lah maksudnya. Untuk penglaris saja lah. Sepi, dapat penglaris saja lah udah. Jadi nggak nilainya nggak bisa dibagus lah. Oh gitu ya. Unjuk rasa mahasiswa tersebut digelar sejak siang hingga sore sebelum akhirnya bubar dengan tertib. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Unjuk rasa mahasiswa di DPRD Sumsel, Senin 1 September 2025 sempat diwarnai insiden. Polisi menangkap 4 orang di tengah massa. Mereka bukan berasal dari mahasiswa, namun berbaur di antara peserta aksi. Kecurigaan muncul saat gerak-gerik mereka tampak berbeda dari mahasiswa. Dari penangkapan itu, polisi menyita senjata tajam dan bom molotov. Keempat orang kemudian dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diperiksa. Saya belum tahu pasti nama-namanya, yang pasti saya sudah mendapat laporan dari Kasatreskrim. Saat ini yang bersangkutan para yang diduga pelanggar atau pelaku sudah kita amankan di Polrestabes. Nanti menyusul kita akan melakukan rilis. Sementara jalannya unjuk rasa tetap berlangsung kondusif. Usai menyampaikan aspirasi, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Isak tangis keluarga mengiringi kematian Yoga, warga Jalan SH Wardoyo Gang Duren 7 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang. Pria berusia 25 tahun itu tewas dibunuh adik iparnya, Sabtu 30 Agustus 2025 malam. Peristiwa berdarah ini bermula saat anak korban diusir ketika bermain di rumah pelaku. Tidak terima, korban mendatangi rumah pelaku dengan membawa senjata tajam. Saat keduanya bertemu, korban sempat menyerang, namun pelaku berhasil menghindar. Korban dan pelaku masih ada hubungan saudara karena kalau ditarik dari sisi keluargaan, pelaku adalah sebagai paman korban itu. Dari tadi kita lihat di sama-sama tadi setelah kami tanyakan dari dokter, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter ada beberapa luka, yaitu ada 5 luka. Ada yang di siku kiri, siku kanan, di kaki, dan paling membuat paha kanan, luka besar, sangat besar di paha kanan. Pelaku kemudian mengambil pisau dan balik menyerang korban hingga tewas di lokasi dengan beberapa luka tusukan. Polisi telah melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi, dan kini masih memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis kembali terjadi. Kali ini di Pedamaran Ogan Kobrik Ilir, Sumatera Selatan. Sebanyak 69 siswa SD hingga SMP dilarikan ke puskesmas dan 13 diantaranya masih menjalani perawatan. Dinas Kesehatan Oki telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa. Dari informasi sementara, keracunan diduga terjadi usai para siswa menyantap soto yang menjadi menu program MBG pada Selasa 2 September 2025. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan melakukan pengecekan berkala ke setiap SPPG mulai dari proses memasak hingga makanan diterima siswa. Guru juga diimbau agar lebih dulu memeriksa menu sebelum dibagikan. Laporan dari Dinkes Oki itu ada 69 yang terdampak dari siswa SD dan SMP. 69 itu saat ini yang masih di puskesmas tinggal 13. Mengecek makanannya dengan kasat mata, lihat apakah makanannya berubah warna. Nah, kalau ada kecurigaan misalnya makanannya sudah bau nih, berlendir, kemudian sudah berubah warna dan ketika dicicip sudah basi. Nah, itu jangan sampai dibagikan ke siswa, jangan disuruh siswanya untuk dimakan, tapi di stop. Selain itu, Dinkes Sumsel bersama Fakultas Kedokteran Unsri kini memberikan edukasi tentang higienitas makanan. Upaya ini diharapkan dapat mencegah kasus serupa kembali terjadi, mengingat peristiwa ini sudah 3 kali terjadi di Sumatera Selatan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu dari 2 anak yang tenggelam saat mandi di Sungai Musi, Palembang, akhirnya ditemukan pada Selasa 2 September 2025 siang. Korban bernama Muhammad Alfi, 7 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad Alfi ditemukan pengapung sekitar 31 meter dari titik awal ia tenggelam. Proses evakuasi diwarnai isak tangis ayah korban yang sejak lama menunggu anaknya ditemukan. Setelah dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. Pencarian korban di hari kedua ini, korban ditemukan mengapung dalam keadaan naik delta. Untuk jarak korban ditemukan dari LKP sejauh 31 meter. Untuk korban langsung dibawa ke rumah duka. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, Alfi bersama temannya Ari Maswan mandi di tepi Sungai Musi. Saat itu keduanya diduga bermain lomba menahan napas di dalam air hingga akhirnya tenggelam. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yoga Wahyudi, korban penculikan dan pengeroyokan di Palembang, mengalami luka lebam di tubuhnya. Korban melapor ke Polrestabes Palembang. Peristiwa bermula saat seorang pelaku berpura-pura menanyakan alamat. Saat korban lengah, 2 orang lainnya menariknya secara paksa ke dalam mobil. Di dalam kendaraan, korban dibawa berkeliling kota dan dianiaya menggunakan kayu dengan wajah ditutup pakaian sebelum akhirnya diturunkan di jalan. Korban menduga aksi tersebut dilakukan orang suruhan seorang pedagang donat. Dugaan itu muncul karena korban yang memiliki lahan berjualan di kawasan bukit tidak memperpanjang sewa lapak pada pedagang tersebut. Ada mobil dia cepat dia mukulin, dia nonjok bagian kaki. Di lokasi daerah pengejalan
tambahnya lagi kita diajak dari rumah. Pakai senjata dah dengan begitu? Pakai senjata dah? Pakai apa? Kayu gelam sama kursi plastik. Tidak, kalau kursi tidak, cuma kan aku lapak itu kita sewa lagi sama bosnya. Tapi pihak anak buahnya tidak senang nak pengen di situ jualan. Nah, disitulah mungkin dia tidak senang tuh. Laporan korban sudah diterima polisi, sementara identitas para pelaku kini masih dalam penyelidikan unit reskrim Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan bersama TNI menggelar patroli skala besar di Palembang menyusul aksi perusakan yang terjadi pada 31 Agustus 2025 lalu. Rute patroli dimulai dari Mapolda Sumsel, melewati kantor DPRD Sumsel, kantor gubernur, hingga sejumlah titik vital lainnya. Patroli yang sudah berlangsung 3 hari ini digelar untuk mencegah aksi susulan sekaligus menjaga rasa aman di tengah masyarakat. Penyisiran dilakukan secara rutin sejak pagi hingga malam, tak hanya di objek vital, tetapi juga di berbagai fasilitas umum. Kita melaksanakan patroli skala besar dengan rekan-rekan kita TNI. Nah, yang kita sambangi itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama objek-objek vital, baik objek vital bank maupun pasar, kemudian objek vital nasional juga, ya, pelabuhan, termasuk Pertamina dan lain-lain. Nah, hal ini kita tujukan untuk agar masyarakat merasa tenang. Kita laksanakan pagi, siang, malam. Bahkan malam kita melaksanakan beberapa kali sehingga subuh. Sehingga kita bisa meminimalisir keributan-keributan yang ditimbulkan oleh adik-adik kita yang balapan-balapan liar maupun tawuran yang ada di Kota Palembang. Situasi Palembang saat ini terpantau aman dan kondusif. Sementara itu, pelayanan publik di kantor Ditlantas Polda Sumsel yang sempat terganggu akibat perusakan kini berangsur kembali normal. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah mengamankan 63 orang terkait perusakan sejumlah pos polisi di Palembang, termasuk pos Ditlantas Polda Sumsel dan pos kantor DPRD Sumsel, penyidik akhirnya menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan dan alat bukti yang dikumpulkan, mereka terbukti terlibat dalam aksi perusakan. Sementara dugaan adanya pihak yang mengajak atau menghasut masih terus ditelusuri. Aksi tersebut dilakukan para tersangka usai konvoi sepeda motor setelah balap liar. 52 orang lainnya yang sempat ditangkap dipulangkan dengan memanggil orang tua masing-masing. Dalam operasi yang sama, polisi juga menangkap 2 orang yang ikut balap liar karena terbukti positif mengonsumsi narkoba. Keduanya diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk penanganan lebih lanjut. Kegiatan atau perbuatan tindak pidana yang mereka lakukan terjadi setelah mereka melakukan balap liar berdasarkan keterangan yang kita ambil dari para tersangka. Setelah balap liar, mereka ikut konvoi dan bersama-sama melakukan pengerusakan di beberapa lokasi yang terjadi di Kota Palembang. Dari yang 11 ini semuanya pelaku tindak pidana di lapangan. Untuk yang menghasut sedang dilakukan penyelidikan. Kini 9 tersangka ditahan di Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kejaksaan Negeri Palembang Selasa 2 September 2025 menerima uang pengganti sebesar 1,7 miliar rupiah dari 2 terpidana korupsi. Mereka adalah Rangga Freddy Ginanjar, terpidana kasus korupsi pengelolaan kewajiban perpajakan periode 2019-2021, dan Dwi Kridayani, terpidana korupsi penerimaan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemprov Sumsel. Rangga dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, denda 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, serta pidana tambahan uang pengganti 787 juta rupiah. Sementara Dwi divonis 10 tahun 6 bulan penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti 2,5 miliar rupiah. Kita akan tetap upayakan sehingga PNBP Kejaksaan terhadap uang pengganti atas nama Dwi Kridayani dapat selesai
sepenuhnya. Ini upaya tetap yang kita harus lakukan sebagai kewajiban daripada terpidana untuk membayar uang pengganti. Eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap ini menjadi bagian dari upaya kejaksaan memulihkan kerugian negara. Dana yang diterima kemudian disetorkan ke kas negara melalui salah satu bank milik pemerintah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau pasar KM5 Palembang Jumat 5 September 2025. Kunjungan keduanya dilakukan untuk memantau harga kebutuhan pokok serta pelaksanaan gerakan pangan murah yang digelar Bulog Sumsel Babel. Di Pasar Mentan dan Mendagri, memeriksa harga cabai, bawang, tomat hingga beras. Mereka juga memastikan distribusi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan berjalan lancar dengan harga terjangkau di bawah Rp12.000 per kilogram yang dinilai mampu membantu masyarakat menjaga daya beli. Tadi sudah dengar sendiri, ini spontan nggak direncanakan. Harganya juga sangat bisa terjangkau ya, di bawah 12.000. Sedangkan harga ekspor tertinggi 12.500 di bawah. Nah ini sangat membantu masyarakat. Yang kedua, tadi kita lihat kenapa memilih beras SPAP. Apakah karena murah? Bukan hanya murah katanya, tapi kualitasnya juga bagus. Jadi dengan adanya beras SPAP makin gencar dilakukan oleh Bulog atas perintah Bapak Menteri Pak Presiden Mentan, kita harapkan beras di beberapa daerah yang agak sedikit naik itu makin turun. Pemerintah turut mendorong pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam cabai dan komoditas lain agar pasokan tidak hanya bergantung pada daerah penghasil. Upaya ini dilihat sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengantisipasi gejolak harga. Dan juga kita lakukan operasi besar-besaran. Stok kita 1,3 juta ton. Dan menurut BPS kemarin diumumkan produksi naik 3 juta ton lebih dibanding tahun lalu pada bulan sampai bulan sekarang. 3 juta ton lebih kenaikannya. Itu KKP. Yang terpenting yang kita syukuri tahun lalu impor hampir 4 juta ton. 2023 juga impor 2 tahun itu 7 juta ton, hampir dengan jagung hampir 100 triliun. Sampai dengan hari ini Indonesia tidak impor di saat krisis pangan dunia. Indonesia tidak impor. Kemudian yang kedua, stoknya banyak. Tahun lalu 1 juta ton lebih, sekarang 4 juta ton lebih. Yang ketiga adalah NTP kesejahteraan petani naik 123%. Ini 3 indikator yang kita harus syukuri. Ya. Sementara itu, stok beras nasional dipastikan aman dengan ketersediaan mencapai 1,3 juta ton. Produksi beras juga tercatat meningkat hingga 3 juta ton dibanding tahun lalu berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Kondisi ini menunjukkan produksi pertanian dan langkah stabilisasi harga berjalan selaras dengan menekan inflasi yang kini turun menjadi 2,31%. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya, saya Robiansa pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.